ketemu lagi dengan channel Urkenet. Hari ini kita coba akan melakukan konfigurasi hotspot. Pada contoh hari ini kita menggunakan RB931 yang punya 3 port Ethernet plus 1 port WiFi. Oke, pada konfigurasi kita kali ini kita menggunakan RB931 dengan sumber internet yang nanti kita hubungkan dengan Ether 1, kemudian Ether 2 kita gunakan untuk mengkonfigurasi. Oke, selain RB931 kita juga memerlukan satu software yang kita pakai untuk konfigurasi nantinya, yaitu Winbox. Oke, untuk memulai konfigurasi kita, pastikan RB931 atau MikroTik tipe yang lain sudah terreset. Kemudian setelah itu koneksikan sumber internet, entah itu dari modem atau apapun, ke Ether 1. Dari Ether 2 kita hubungkan langsung ke laptop. Kalau MikroTik kita sudah terreset, biasanya nanti konfigurasi Ether yang kita pakai, yang nyolok di laptop, itu akan dapat IP 192.168.88. Nah, seperti yang kita lihat di layar bahwa kita sudah dapat IP itu, sehingga bisa dipastikan MikroTik kita sudah benar-benar terreset. Oke, langkah yang pertama kita masuk dulu, kita buka dulu aplikasi Winbox, kemudian kita coba refresh, pastikan list MikroTik yang aktif itu ada di sini. Untuk login kita bisa menggunakan IP atau MAC address. Saya coba pakai MAC address dulu. Klik. Untuk loginnya menggunakan admin, passwordnya kosong. Kalau sudah, klik connect. Oke, kita tunggu. Biasanya agak lama kalau yang pertama. Oke, kita tutup dulu semua. Saya biasanya menggunakan konfigurasi dengan no default configuration. Artinya MikroTik kita benar-benar di reset tanpa ada satupun konfigurasi. Cara untuk melakukan reset dengan no default configuration adalah klik menu sistem, kemudian pilih reset configuration, kemudian tentang di bagian no default configuration dan klik reset configuration. Konfirmasi, do you want to reset all your configuration and reboot? Pilih yes. Kita tunggu MikroTik nanti akan melakukan reboot. Setelah melakukan reboot nanti, konfigurasi jaringan kita tidak lagi mendapatkan IP 192.168.88, sehingga kita butuh IP address di PC kita. Terserah kita nanti mau config pakai IP berapapun bisa. Pertama kali kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP address pada PC. Kita coba, kita buka konfigurasi networknya, klik di sini, kita menggunakan IP 192.168.2.xxx nantinya. Untuk Ether 2, kita coba 192.168.2. Misalkan kita pakai 100. Kalau sudah, klik OK, close, kita tutup aja. Buka lagi Winbox. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita melakukan reset dengan no default configuration, kita tidak bisa dapat IP address. IP yang ada di sini menunjukkan bahwa MikroTik kita tidak memiliki konfigurasi sama sekali, sehingga kita tidak bisa login menggunakan IP address. Yang bisa kita pakai adalah MAC address. Sehingga untuk login, kita klik di MAC address, kemudian kita klik connect. Kita tunggu. Oke, kita sudah bisa masuk. Kita pastikan dulu bahwa interface yang kita punya untuk Ether 1 ini terhubung ke modem, Ether 2 ini terhubung ke komputer kita yang kita pakai untuk setting, kemudian WLAN sementara masih disable. Oke, langkah yang pertama, kita pastikan dulu MikroTik kita bisa terhubung ke internet. Caranya banyak, bisa menggunakan DHCP client atau kita setting
IP address-nya manual. Tapi untuk mempersingkat, untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran, sementara kita menggunakan DHCP client. Fungsi dari DHCP client ini, kita akan minta IP address dari Ether tertentu, biasanya digunakan untuk Ether atau interface yang terhubung ke sumber internet. Kita kasih contoh, Ether 1 yang terhubung ke modem, kita kasih DHCP client, pilih interface Ether 1, klik apply, dia akan melakukan pencarian, dia dapat IP enggak? Kita cek di status. Oke, ternyata kita sudah dapat. Kalau sudah, klik OK, kita tutup, kemudian kita coba dulu koneksinya. Buka terminal, kita coba ping ke alamat IP modem tadi 192.168.1.1. Oke, kita sudah bisa. Kita coba ping ke Google. Oke, untuk miliknya Google kita boleh pakai IP berapapun, tapi yang paling simpel biasanya pakai 8.8.8.8. Oke, dan sudah terhubung juga. Selanjutnya kita konfigurasi Ether 2, di mana Ether 2 tadi kita menggunakan IP address kelas C dengan segmen 192.168.2.100. Oke. Cara memasukkan IP address-nya di sini, IP addresses, kemudian kita tambahkan IP address baru, misalkan 192.168.2.1, kasih /24 karena kita pakai IP address kelas C. Kemudian pada interface kita pilih yang Ether 2, klik apply. Oke. Pada tahap ini sebenarnya interface 2 ini sudah juga bisa terhubung ke internet, tapi kita nanti perlu menambahkan satu role lagi yang fungsinya adalah untuk agar mengizinkan request dari Ether 2 ke Ether 1 atau ke internet itu bisa langsung transparan artinya. Tapi sebelumnya kita masuk lagi ke konfigurasinya komputer. Data yang ada kita lengkapi dulu, mulai dari default gateway, DNS, dan sebagainya. Default gateway kita masukkan IP address MikroTik kita tadi 2.1, kemudian preferred DNS-nya kita pakai 888, yang bawah kita bisa pakai 8844. Oke, close. Dari sistem operasi PC, kita coba buka konsol CMD, kita coba ping dulu ke MikroTik. Jadi belajarnya kita coba step by step, artinya ketika nanti ada proses yang gagal, kita langsung tahu gagalnya di mana. Oke, pada tahap ini kita sudah bisa melakukan ping ke MikroTik. Apakah kita juga bisa ping ke modem? Kita coba ping, alamat modemnya tadi 1.1, dan ternyata masih gagal. Kita perlu menambahkan satu role lagi di MikroTik kita, IP, firewall, kita pilih NAT, kemudian tambahkan satu roles baru di src NAT, kemudian ini masukkan IP address Ether 2 tadi, tapi yang kita masukkan adalah network, sehingga hostnya kita menggunakan 0, diikuti dengan /24. Untuk actionnya kita pilih masquerade, apply. Oke. Fungsi dari NAT ini mengizinkan request dari IP address ini menuju ke interface 1 dan interface yang lain. Kita coba ping lagi ke modem. Untuk beberapa PC yang ketika ping ke modem atau ping ke Google gagal, kita perlu ngetikkan perintah ipconfig spasi /flush DNS. Fungsinya adalah untuk melakukan flush DNS dari server yang ada di casnya PC. Kalau sudah, kita coba ping ke modem dulu.
Karena tadi kita sudah sukses ping ke Mikrotik, sekarang kita coba ping ke satu alat di atasnya, yaitu modem, dan sukses. Kemudian kita coba ping lagi ke alat atau hop yang ada di atasnya, misalkan miliknya server Google. Kita ping ke 88 dan berhasil. Pada tahap ini kita sudah bisa menghubungkan Ether 2 kita ke internet melalui Mikrotik. Kita lihat di sini bahwa bytes-nya juga jalan, artinya ada koneksi. Oke, yang selanjutnya kita coba melakukan blokir. Kita coba melakukan blokir akses website tertentu pada jalur Ether 2. Misal, kita coba blokir YouTube atau Facebook, atau mungkin kita coba twitter.com. Oke, di sini masih bisa dibuka karena kita memang dapat akses penuh untuk internet. Kita coba blokir. Cara blokirnya sebenarnya banyak, tapi yang paling sering dipakai adalah menggunakan layer 7. Letaknya sama, kita pilih menu IP, firewall, layer 7 protokol, kita tambahkan. Yang kita masukkan di name ini adalah identifier-nya atau nama atau pengenalnya. Masukkan misalkan blog website. Regex-nya kita kasih tanda ini. Kemudian titik plus kurung buka website yang akan diblokir, misalkan kita pakai huruf kecil aja, twitter.com kurung tutup titik bintang $. Kalau sudah kita apply. Oke, ini adalah daftar website yang akan kita blokir. Tapi sebelum itu, blokir ini akan bekerja ketika kita menambahkan sebuah filter. Filter ini nanti fungsinya menyaring data yang masuk. Kita tambahkan satu filter. Chain-nya kita pilih forward. Kemudian SRC address ini adalah alamat IP yang nanti aksesnya akan diblokir. Karena kita mau blokir Ether 2, berarti kita masukkan 192.168.2.0/24. Kemudian pada bagian advance kita pilih layer 7 protokol. Jadi kita ngambil data dari blok website ini, mau diapain? Kita pilih di bagian action, kita drop bisa, kita reject bisa. Biasanya kita pilih reject. Kemudian reject with-nya kita pilih ICMP network unreached. Jadi nanti notifikasinya adalah network unreached. Kalau sudah kita apply, kita oke. Kemudian kita coba, kita buka lagi dari sini. Oke, ternyata masih belum ada akses ya. Atau kita tutup dulu, kemudian kita coba pakai browser yang lain. Karena biasanya kalau browser itu memang ada casnya. Kita perlu tutup lagi. Twitter.com. Oke, dia loadingnya sudah mulai agak lama. Kalau mau yang instan kita bisa pakai drop, apply. Ini sedikit lebih kejam. Atau kita coba pakai website lain, misalkan yang tadi belum ya. Kita masukkan facebook.com, apply. Kita coba facebook.com. Kenapa yang Twitter tadi bisa jadi tadi salah nulis di sini, atau bisa juga karena sebelumnya Twitter sudah kita buka, sehingga di browser ini
ada cookies yang masuk, ada data yang masuk. Beda dengan Facebook. Kalau kita mau ngecek apakah ini memang hasil blokir kita atau memang Facebook gangguan, kita masuk ke filter rules tadi. Ini sementara kita disable. Kemudian kita coba buka lagi Facebooknya, kita refresh dan bisa. Oke. Artinya blokir kita tadi sudah jalan. Ini langkah kita untuk melakukan blokir. Oke, pada langkah selanjutnya kita coba melakukan konfigurasi hotspot. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita coba nyalakan dulu wirelessnya. Klik menu wireless line-nya kita klik 2 kali. Kemudian pada bagian wireless kita pilih, karena kita nanti jadiin dia access point atau pemancar wifi, kita pilih yang bagian AP bridge. Frekuensi biarkan seperti ini. SSID ini adalah nama wifi, nanti muncul di bagian sini. Oke, kita masukkan misalkan SSID nama saya, atau saya pakai gini, Knet at hotspot. Untuk security profile biarkan seperti ini karena kita nggak pakai password. Kemudian kalau sudah di apply, karena dia tandanya masih abu-abu, itu tandanya dia masih off, kita enable. Kalau sudah apply, oke. Kita cek apakah sinyalnya sudah muncul. Oke, dan muncul. Setelah interface wirelessnya nyala, kita tambahkan IP address dulu untuk interface wireless. Misalkan yang Ether 3 enggak kepakai, saya hapus. IP-nya kita pakai 192.168.3.1/24. Interface pilih WLAN, apply, oke. Selanjutnya kita coba setup hotspot. Ada di menu IP hotspot. Kita klik hotspot setup. Interface yang akan dibikin hotspot WLAN 1, next. Biarkan IP-nya, dia akan otomatis. Kemudian ini adalah IP address pool of network, yaitu IP address yang nanti akan dibagikan ke klien. Jadi yang akan dibagikan klien dimulai dari 3.2 sampai 3.254. Anda bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan. Misal hanya 10 atau 15 orang, kita mulai dari 11 sampai 25. Sehingga nanti hanya akan ada 25 IP yang di list. Next. Select sertifikat, pilih non. Next lagi, SMTP biarkan. DNS, Anda bisa nambahin beberapa DNS lagi, tapi cukup ini 2. Next lagi, DNS name, yaitu nama yang nanti akan muncul di halaman login kita, atau bahasa anak komputer namanya URL yang ini. Oke, kita kasih misalkan knet.hotspot. Anda bebas ngasih nama. Kalau sudah, next. Ini adalah user dan password default yang nanti bisa kita pakai login lewat hotspotnya. Misalkan kita pilih yang simple saja, username-nya pakai admin, password-nya pakai admin juga. Next. Oke, successful. Kita coba pindah koneksi, jadi kita matikan dulu atau kita cabut dulu kabel LAN-nya. Kita pindah pakai wifi. Net hotspot connect. Oke, kita nanti akan diarahkan ke halaman yang tadi, yang apa tadi? Knet. Dia nggak bisa redirect, nggak apa-apa. Kita pilih Knet, kita ketik Knet hotspot, enter. Kalau dia nggak bisa, kita cek dulu, kita dapat IP nggak? Oke, kita dapat IP. Kalau nggak bisa pakai DNS, kita bisa masukkan IP address-nya mikrotik
yang interface WLAN tadi 192.168.3.1 sama DNS kita tadi. Nah, kita bisa coba login menggunakan admin tadi yang di step terakhir, admin. Oke, perhatikan ini dulu. Ketika kita ping ke Google, dia akan gagal karena kita belum login. Tapi kalau kita sudah login, oke, ping ke Google-nya langsung nyambung. Kita sudah dapat akses internet. Kalau kita log off, koneksinya putus lagi. Oke. Ketika kita belum login, maka kita tidak bisa buka website apapun, bahkan termasuk misalkan YouTube, karena kita belum dapat akses internet, kita belum login. Kalau mau buka akses internet apapun, kita wajib login dulu. Tapi mungkin ada beberapa website yang boleh dibuka tanpa login, maka kita butuh istilahnya bypass. Bypass itu mengizinkan akses ke alamat tertentu tanpa harus login ke portal hotspotnya. Langkahnya cukup kita masuk lagi ke Winbox, kita login dulu, karena kalau masuk Winbox tidak login tidak bisa. Kita login, kemudian kita masuk ke Mikrotik lagi pakai Winbox. Karena yang kita mainkan tadi adalah hotspot, maka untuk bypass juga ada di menu hotspot, tepatnya ada di Wallet Garden. Jadi daftar yang kita masukkan di sini nanti boleh diakses meskipun kita belum login. Saya kasih contoh, kita logout dulu, kita ngakses youtube.com. Oke, kita tidak bisa. Kita login dulu, login lagi ke Mikrotik, kemudian kita tambahkan Wallet Garden-nya. Actionnya kita pilih allow, kemudian di ST hostnya ini adalah alamat website yang boleh dibuka meskipun kita belum login. Kita coba bypass YouTube. Jadi alamat YouTube ini kita masukkan ke DST host, kita paste. Kalau sudah, kita klik apply dan oke. Kita coba, kita lihat hitnya masih 0. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kalau ini kita refresh, kita pasti bisa karena kita sudah login. Kita log off dulu. Oke, kita sudah keluar, kita coba buka. Oke, oh masih gagal juga. Atau kita coba website yang lain, misalkan kita pakai e-learning.smktu-pacet.sch.id. Oke, kita di redirect ke halaman login. Oke, ya. Status kita masih login, kita log off lagi. Oke, kita akan dapat otomatis login. Kenapa? Karena di menu pengaturan hotspot, tepatnya di server profile, kita coba kita klik dulu. Di bagian login kita menggunakan cookie, sehingga ketika kita habis logout, kita refresh halaman, kita akan langsung dibikin otomatis login. Maka sementara key-nya kita matikan, apply, oke. Jangan lupa setelah cookie dimatikan, kita hapus data cookies kita. Klik di daftar cookiesnya, kemudian hapus. Oke, kita balik lagi ke sini, kita coba logout, ya. Biar kita nanti tahu. Nah, kita dimasukkan halaman login lagi. Ketika kita mau buka e-learning, kita coba sekali lagi e-learning,
kita dimasukkan halaman login. Nah, kita belum bypass tadi di Wallet Garden yang saya coba tadi pakai YouTube. Coba diganti menggunakan e-learning ini aja. Apply, oke. Daftar host ini boleh kita masukkan sesuai dengan keinginan, jadi nggak harus ini, tapi website apapun yang misalkan kita mau bypass tanpa harus kita login, kita dimasukkan di sini. Oke, kita coba sekali lagi buka e-learningnya ya, dan tanpa login kita sudah bisa membuka website tertentu sesuai dengan yang ada di daftar Wallet Garden. Oke, pada tahap ini kita sudah bisa melakukan blokir, kita sudah bisa melakukan bypass. Selanjutnya kita akan mencoba membuat user, di mana user nanti kita batasi kecepatannya. Oke. Sebelumnya kita coba pakai admin dulu, kita speed test. Kita lakukan uji kecepatan, speedtest.cbn. Kita cek berapa kecepatannya ketika user itu tidak dilimit, tidak dibatasi kecepatannya. Biasanya akan cenderung mengikuti kecepatan yang ada pada modem. Oke, coba klik go. Maka dia akan melakukan pengujian. Ada sekitar ya lumayan 20 untuk downloadnya. Untuk upload biasanya lebih kecil. Oke, sudah cukup. Kita masuk lagi ke sini, ke bagian hotspot ini, kita bikin profil baru. Profil ini nanti boleh berisi beberapa pengguna. Jadi profil ini nanti mengelompokkan pengguna berdasarkan batasan tertentu. Misal yang pertama kita coba bikin profile manager. Profile manager ini punya kecepatan lebih tinggi. Shared user ini adalah berapa banyak user yang boleh login menggunakan satu username dan password. Biasanya kita isi 1. Kemudian rate limit ini adalah batasan kecepatan. Kita coba untuk downloadnya pakai 2 MB dan uploadnya kita menggunakan 1 MB untuk manager. Apply, kita bikin satu profile lagi. Kita bikin profile misalkan staff, kecepatannya kita batasi, untuk downloadnya 1 MB, kemudian untuk uploadnya cukup 512 KB. Klik apply, oke. Baru setelah ini kita bikin user. Di sini kita masukkan username dan password. Misalkan untuk manager kita klik manager, untuk username-nya, passwordnya kita bikin sama. Profilnya kita pilih yang manager. Kalau sudah di apply, oke. Bikin satu user lagi untuk staff, misalkan kita kasih nama staff, password juga staff, profilnya kita pilih staff. Kalau sudah apply, oke. Kita coba login menggunakan user yang manager dulu. Manager. Oke. Kita coba speed test lagi. Kalau tadi kita dapat 23 untuk unduh dan unggahnya 7,7. Sekarang kita menggunakan akun manager. Oke, sambil kita tetap buka, kita cek di queue-nya. Ya, ternyata kebalik, uploadnya yang 2, downloadnya yang 1, berarti di user profile tadi kita tinggal balik. Untuk yang RX itu kita kasih 1, yang TX kita kasih 2. Begitu juga untuk yang ini, kita putar, yang RX-nya kita kasih 512, untuk TX-nya kita kasih 1. Oke, dicek lagi. Kita logout dulu biar tahu bedanya. Manager. Oke. Kita ulangi speed testnya.
Untuk unduh kita dapat 2 kurang lebih sama kayak di sini. Jadi ini merah, artinya rate-nya tinggi, 2 MB sama dengan kecepatan ini 1,9 ya, kurang lebih sama lah. Oke, sudah cukup. Kita coba log off, kemudian login lagi pakai akun staff. Kalau sudah, klik OK. Kita coba speed test lagi. Kita dapat ini yang masih akun tadi ya, manager. Sekarang kita coba pakai yang akun staff. Harusnya memang dia tidak lebih dari 1 M atau mungkin 1,1 lah paling tinggi. Kita lihat di GUI staff, trafficnya tinggi, jadi dia merah. Kita lihat lagi di sini, dapat 1 M untuk unduh dan unggahnya kita dapat 0,5 M atau 512K. Oke, pada tahap ini kita sudah bisa bikin, jadi nanti kita juga bisa bikin beberapa profil lagi berdasarkan kecepatan, berdasarkan durasi, dan lain sebagainya. Oke, untuk mempermanis tampilan login ini sebenarnya kita bisa masukkan template yang beraneka ragam. Banyak sekali kita bisa browsing, tapi gimana sih sebenarnya dasarnya? Login itu ada di files di bagian ini, hotspot ini. Yang dipakai untuk login itu file yang login yang ini. Ini kita bisa download dulu. Kita coba buka explore, kemudian siapkan satu folder kosong, misalkan di pictures. Kemudian, nah dari sini kita kecilin dulu. Loginnya kita geser ke sini, kita masukkan ke komputer kita, kemudian kita edit. Nah, editornya kita bisa macam-macam, bisa pakai Notepad atau yang ada Notepad++ dan sebagainya. Kalau bawaannya Windows biasanya kita menggunakan Notepad. Oke. Ya, tampilannya agak berantakan kalau pakai Notepad, beda dengan kalau kita menggunakan IDE. Tapi paling tidak kita tahu nanti bagaimana proses ngubahnya. Kalau mau yang expert ya kita pakai ini, misalkan saya punya editor yang nanti mungkin tampilannya agak sedikit keren. Kita buka lagi, open with, kita choose another app, more apps. Nah, kita pakai yang Sublime. Oke, tampilannya lebih bagus. Sekarang yang ini internet hotspot login, itu nanti yang akan tampil di sini bagian atas ini. Kita ganti misalkan pakai nama kita, apa tadi ya, Keynet hotspot, keynet.hotspot. Kemudian apalagi ya yang kan kita ganti, kita coba yang ini misalkan, silahkan login, atau selamat datang di halaman login keynet.hotspot. Kemudian kita pindah baris pakai tab break, BR pakai huruf kecil ya. Kalau sudah kita simpan pakai Ctrl S, tutup. Halaman login ini nanti kita masukkan lagi ke MikroTik. Caranya juga sama, kita tinggal klik ini, geser ke sini. Hati-hati gesernya, awas masuk ke folder yang lain ya. Kalau sudah kita bisa refresh. Nah, ini sudah berubah. Selamat datang di halaman login Keynet.hotspot. Kemudian ini bagian atas juga sudah berubah. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. See you.